Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ghazali Rahman dengan NIM 19103122100042. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Inovasi dan Kreativitas. Inovasi dan teknologi. Pentingnya peran teknologi dalam bisnis. Dengan adanya teknologi akan sangat mendukung pekerjaan dan mampu memuaskan setiap konsumen. Bantuan teknologi akan mempermudah dan mempercepat pekerjaan dan juga dapat memberikan hasil yang maksimal. Hubungan antara inovasi dan teknologi yang diterapkan dalam perusahaan haruslah bergerak secara beriringan, di mana inovasi akan memberikan nilai plus bagi suatu perusahaan dan teknologi akan mendukung setiap proses kerja agar mendapatkan hasil yang maksimal. Tantangan ICT pada usaha kecil dan menengah. Berikut adalah pendapat para ahli mengenai tantangan-tantangan pada usaha kecil dan mikro yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. 1. Affordability, Mansell and Wen, 1998, Hazan, 2002. Tidak seperti perusahaan besar yang mampu mengeluarkan banyak dana untuk ICT, UKM biasanya memiliki sumber daya kecil sehingga harus melakukan strategi yang berbeda untuk penerapan ICT. Private or government sector. Leverby and Leverby 1996, peranan pemerintah dan swasta turut berperan dalam proses adopsi ICT UKM, yang mana peranan ini dapat menjadi bersifat positif maupun juga menjadi penghambat. Awareness about IT, kesadaran terhadap IT. Menurut Owen and Darkwa 1999, fokus utama UKM pada awal berdirinya ialah penjualan dan perkembangan organisasi, sehingga tidak terlalu memikirkan pentingnya sebuah ICT dalam perkembangan sebuah usaha. Infrastruktur. Park and Hicks 1998, Barton and Beer 1999. Untuk menerapkan teknologi informasi dan komunikasi, pastilah memerlukan fasilitas yang mendukung. Manajemen Capacity, Leverby and Leverby 1996, yaitu perkembangan sebuah teknologi pastilah harus dibarengi dengan SDM yang mendukung, sehingga kapasitas suatu manajerial yang kurang dapat menjadi penghambat yang harus ditangani. Teknologi informasi dan daya saing. Hubungan antara IT dan competitive advantage pertama kali diteliti oleh McFarland dan McKinney 1983, yang dating dengan ide untuk menempatkan organisasi sesuai dengan pengaruh strategi dengan sistem IT yang ada dan sistem aplikasi IT yang ada di dalam perusahaan. Penempatan ini berguna untuk memperluas kemampuan manajemen untuk memanfaatkannya dengan mempertimbangkan alternatif yang cocok untuk mengejar peningkatan daya saing. Porter dan Miller 1985 menganalisis bagaimana kemajuan teknologi informasi dapat mengubah cara organisasi menjalankan bisnis dan bagaimana teknologi informasi dapat memberikan competitive advantage. Terdapat 3 cara di mana IT dapat memberikan pengaruh pada daya saing. 1. Mengubah struktur industri. 2. Mendukung biaya dan strategi diferensiasi. 3. Menciptakan peluang dengan membuat bisnis baru di dalam bisnis yang sudah ada. Gagasan dari IT yang dapat berpengaruh di dalam competitive advantage organisasi, ada 4 strategi yang muncul. 1. Low cost leadership. Menggunakan sistem informasi dan teknologi untuk menghasilkan produk dan jasa dengan harga yang lebih murah daripada kompetitor, dan di sisi lain meningkatkan kualitas dan level pelayanan. 2. Product differentiation. Menggunakan sistem informasi dan teknologi untuk melakukan diversifikasi pada produk dan menambah produk dan jasa baru. 3. Fokus on market niche.
menggunakan sistem informasi dan teknologi untuk membuat strategi yang terfokus pada ceruk pasar. 4. Customer and supplier intimacy, menggunakan sistem informasi untuk mengembangkan ikatan yang kuat dan loyalitas dengan pelanggan dan supplier. Inovasi dan teknologi pada saat ini. Digital marketing. Digital marketing adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet. Tujuan digital marketing adalah untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat. Seperti yang kita tahu, penerimaan teknologi dan internet di masyarakat sangat luas, sehingga tidak heran kegiatan pemasaran secara digital dijadikan pilihan utama oleh perusahaan-perusahaan. Dalam bidang pemasaran, inovasi yang terjadi pada saat ini mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dulunya, jual beli dilakukan di pasar tradisional dan kini menggunakan online shop. Pasar tradisional merupakan pasar di mana kegiatan penjual dan pembelinya dilakukan secara langsung dalam bentuk eceran dengan tingkat pelayanan yang terbatas. Ciri pasar tradisional adalah 1. Adanya sistem tawar-menawar antara penjual dan pembeli. 2. Pasar tradisional dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah. 3. Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama. 4. Sebagian besar barang dan jasa ditawarkan adalah produksi lokal. Inovasi yang terjadi pada masa kini dalam bidang pemasaran adalah online shop. Online shop adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual barang atau jasa melalui internet, di mana penjual dan pembeli tidak pernah bertemu atau melakukan kontak secara fisik, dan barang yang diperjualbelikan ditawarkan melalui display dengan gambar yang ada di suatu website atau toko maya. Berikut adalah contoh online shop yang ada pada masa kini. Contoh lainnya, inovasi dalam bidang teknologi adalah bidang komunikasi. Komunikasi pada masa lalu masih menggunakan cara yang sederhana, yaitu melalui surat, wartel, dan lainnya. Sedangkan inovasi teknologi di bidang komunikasi pada masa kini yaitu banyaknya aplikasi sosial media yang memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan yang lain. Berikut contoh aplikasi yang ada, seperti WhatsApp, Facebook, Telegram, dan Instagram. Inovasi teknologi di bidang lainnya yaitu adalah transportasi. Transportasi pada zaman dahulu sangatlah sederhana. Masyarakat masih menggunakan sepeda untuk bepergian kemana saja. Sedangkan pada masa kini, banyaknya mobil-mobil canggih. Bahkan pada masa kini, mobil sudah menggunakan tenaga listrik. Sekian video inovasi dan teknologi dan penerapannya pada masa kini. Terima kasih.